yaitu untuk penembakan paket, yang kedua itu ada host untuk video conference, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu selama ini pakai Zoom yang atau aplikasi lain yang gratis dan ada tenggat waktunya, Pak, ya, mungkin sekitar 40 sampai 30 menit. Per September nanti untuk paket yang terbaru kita sudah akan insertkan juga layanan video conference dari Telkomsel. Nah, kartu itu adalah untuk user login ke aplikasi tersebut, seperti itu. Kalau saya boleh share sedikit, mungkin bisa dioper Pak Barlin, hostnya Pak. Mas Bima, oke, more. Ya, udah Mas. Ya, jadi saya share sedikit Pak terkait dengan CloudX Meeting. CloudX Meeting ini pada dasarnya adalah sama seperti layanan video conference lain, tapi ini adalah dari Telkomsel langsung. Telkomsel yang develop dan servernya ada di Indonesia. Karena servernya ada di Indonesia, kami pastikan bahwa layanan video conference ini sangat aman dibandingkan dengan aplikasi yang sedang kita gunakan. Seperti itu. Nah, untuk bisa mengakses atau menggunakannya, Bapak dan Ibu bisa langsung install CloudX ini melalui App Store maupun Google Play, seperti itu. Melalui App Store ataupun melalui Play Store. Nanti tinggal input, tinggal download, nanti gunakan nomor tersebut sebagai username-nya. Seperti itu. Untuk password nanti akan kita share ke masing-masing sekolah. Jadi nanti sekolah bisa menggunakan layanan ini sebagai salah satu pilihan untuk melakukan video conference kepada siswa-siswinya. Seperti itu. Mungkin begitu Pak Barlin, ada pertanyaan lain Pak? Oke, terima kasih Mas Bima atas penjelasannya. Mungkin kita kembalikan ke partisipan kalau ada yang ingin masih ditanyakan, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan atau melalui chat, nanti saya bacakan. Oke, ini ada pertanyaan, saya bacakan saja. Pak, kalau siswa dan ortunya punya kartu provider yang lain dan tidak mau ganti kartu, bagaimana solusi? Apakah harus tetap kita arahkan ke Telkomsel? Saya rasa ini memang kebijakan dari sekolah saja. Kalau untuk kemudahan itu apakah orang tua diberikan saja kartunya, terserah dia mau pakai atau enggak. Tapi paling enggak kalau memang tidak punya ya kita bisa usulkan untuk mendapatkan bantuan dari Telkomsel. Kemudian ini masalah dapodik, apakah harus nomor Telkomsel? Jawabannya tidak, tetapi alangkah baiknya jika sekolah memiliki data mana yang Telkomsel dan mana yang tidak. Mungkin yang terkait pelatihan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan di-unmute saja. Atau semua sudah memahami kira-kira? Pak Rohmat? Ya, mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu nanti kartunya kan ditanam di HP gitu Pak ya? Yang dua itu full ataupun yang host itu. Kemudian untuk password itu nanti kan nunggu masih. Kalau misalkan kartunya di HP cuman ada satu, bagaimana Pak? Gantian gitu aja dilepas. Oke, Pak Bima, ini ada pertanyaan.
berkaitan cara menggunakan kartu. Siap, terima kasih Pak Rohmat. Sebelumnya saya izin, Pak Rohmat ini adalah salah satu guru saya juga Pak, waktu di SMP 1 dulu. Mungkin udah lupa Pak, tapi saya nggak bisa lupa muka Bapak ini Pak. Siap Pak Rohmat, saya izin menjawab pertanyaan Bapak. Jadi kartu itu sebenarnya hanya digunakan untuk mendapatkan password Pak, dengan nanti ada tokennya juga sebagai kode OTP Pak ya. Biasa kalau misalnya kita login ke suatu web atau aplikasi, kita butuh namanya OTP, saya lupa kepanjangannya apa, seperti itu. Nah, nanti setelah mendapatkan kode OTP dan kita udah masuk ke dashboard, nomor bisa dicabut lagi Pak, karena untuk kirim data dan ininya tidak memerlukan nomor itu lagi, seperti itu. Tapi memang untuk setiap kali login dan untuk sisi keamanan juga Pak, biar tidak mudah dihack dan disalahgunakan oleh orang lain, kita perlu OTP tadi dikirimkan ke nomor yang sudah kita berikan, seperti itu. Mungkin bisa itu Pak ya. Pak Barlin, saya Pak Barlin. Oke, mungkin Pak Rahmat ya sudah mendengar langsung. Ya, silakan. Yang tadi mau bertanya siapa? Pak Ilham, Pak. Pak Ilham, ya, monggo Pak Ilham, silakan Oke. dari SMP 3. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas dan Pak Barlin dan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Ibu yang sempat Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Langsung saja Pak, mengenai kuota Pak, masalah kartu. Terus saja dilema kami itu sebenarnya di SMP 3 itu masalah kartu Pak, karena kartu ini banyak sekali variasinya gitu. Dan kalau mau diganti untuk perdana Telkomsel, mereka itu ke belakang itu loh Pak, katanya Telkomsel itu mahal kan gitu. Jadi mereka nggak mau ganti-ganti kartu itu. Nah itu permasalahannya Pak. Walaupun nanti tadi sudah dijelaskan bahwa kartu apa saja untuk masuk ke Dapodik nggak ada masalah, ya. Tetapi kalau untuk diarahkan ke Telkomsel, ada kemungkinan itu tadi Pak, anak-anak kami itu mungkin di samping kartu itu buat belajar, mereka juga buat yang lain-lain gitu dan murah kan begitu. Saya rasa itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa nanti begini aja Pak Ilham. Jadi untuk kartu dari Telkomsel ini kan opsional ya. Jadi memang kita mintakan saja mungkin kepada pihak Telkomsel kekurangannya sambil kita edukasi ya kan bahwa di Telkomsel itu memang mahal kalau di luar dari normal ya kan, tapi ini dalam suasana Covid ini ada paket-paket khusus seperti Rp10 tadi dan mungkin juga yang lain-lain. Jadi sebenarnya keuntungan-keuntungan itu juga perlu disampaikan ke anak-anak sehingga mereka yang memang berpikir di normal kemarin ini sudah masuk masa darurat sehingga sampai Desember tadi kan itu ada paket-paket khusus lah yang dari Telkomsel. Jadi keuntungan sampai yang di situ disampaikan sehingga mungkin teman-teman orang tua atau siswa itu bisa melihat bahwa ada keuntungan kalau mereka menggunakan kartu Telkomsel gitu. Menambahkan Pak Barlin mungkin dari Telkomsel. Oh ya, silakan Pak Thomas. Ya, jadi gini, mungkin tadi banyak pertanyaan mengenai apakah selain Telkomsel di Dapodik boleh kan menggunakan kartu operator lain. Silakan aja Kak. Jadi kami dari Telkomsel kembali lagi menegaskan bahwa ini tidak ada pemaksaan ya, artinya bahwa kita hanya Telkomsel memberikan produk ini buat anak-anak sekolah agar bisa belajar mengajar daring ini secara lancar dengan harga yang paket-paket yang murah ini gitu. Yang kedua tadi Pak siapa tadi menyampaikan bahwa ini mahal, enggak ya. Jadi kita menyikapi apa yang sudah di lapangan itu kita survei bahwa Telkomsel itu mahal gitu ya. Tapi selama setahun ini kita sudah merubah mindset itu. Jadi kita mengeluarkan paket-paket yang sangat luar biasa murahnya sekali gitu ya. Bahkan ada yang 2,5 giga itu hanya 10.000 aja Pak. Jadi luar biasa. Itu bahkan kita kemarin audiensi dengan Pak Gubernur dengan adanya paket MBJJ ini bahwa ini paket Rp10 buat 10 giga ini luar biasa seperti itu. Kenapa kemarin Pak Gubernur
menyambut mengenai paket ini, bahkan dari pemerintah daerah Provinsi Kaltim sendiri membuat program mengenai paket belajar mengajar buat siswa ini dengan kerjasama dengan Telkomsel selama 4 bulan, Mbak. Jadi inilah yang memberi kami insight lagi bahwa ini yang paket-paket yang kami berikan, dan ini sudah kerjasama dengan pemerintah daerah. Kembali kalau bilang paket mahal, mudah-mudahan sampai saat sekarang ini Pak, kita membuat paket-paket yang sangat murah buat anak-anak sekolah, Pak. Itu yang kami pengen sampaikan ke Bapak. Fenomena selama ini kami mau menghilangkan apa yang ada di para pelanggan kami Telkomsel, bahwa Telkomsel mahal, enggak sekarang kalau dibuatkan gitu. Itu Pak mungkin tambahan buat kita semua di sini. Ya, terima kasih Pak Thomas atas tambahannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Bu Dini, Pak, dari 35. Bu Dini, silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Barlin, saya Kabit SMP Kota Samarinda. Tadi ada Pak Asli, kemudian tim dari Telkomsel. Saya hanya ingin meluruskan saja Pak, sebenarnya ini pemikiran saya. Yang pertama, paket dari Telkom ini itu adalah lebih dulu dari yang dari Kemendikbud gitu, yang ada implementasi SKB 4 Menteri. Jadi yang dari Telkom ini menurut pemikiran saya bahwa ini sudah kami anggarkan dari Bosnas, itu ada yang kalau tidak salah 1.250 MB ya. Setiap sekolah boleh mengambil yang 8 juta, ya. Yang 5 juta. Nah, artinya ini guru, TU, dan siswa yang memiliki nomor Telkomsel. Gitu. Ini yang program Telkomsel. Nah, untuk yang implementasi SKB 4 Menteri ini, yang dari Kemendikbud, yang di deadline tanggal 30 Agustus. Nah, itu melalui Dapodik, itu seluruh provider, tidak hanya Telkomsel. Jadi menurut saya ini ada dua program gitu. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Jadi kalau yang dari Dapodik, ya ini urusan Dapodik. Jadi tidak harus Telkomsel, tidak ada pemaksaan untuk ke Telkomsel gitu. Ini semua provider. Tapi khusus yang ini, yang kita sudah anggarkan dari Bosnas, hanya yang Telkomsel saja. Misalnya saya pakai Indosat, saya nggak bisa daftar untuk yang program Telkomsel. Tapi kalau yang dari Kemdikbud itu khusus untuk siswa. Nah, saya dengar lagi itu ada nanti khusus untuk guru. Beda lagi gitu. Beda lagi mungkin setelah ini gitu ya. Jadi step by step. Mungkin itu Pak Barlen, sehingga kita tidak rancu gitu loh. Ini yang mana ini, yang Dapodik kah yang mana gitu. Jadi pemikiran saya itu mohon penjelasan ini ada dua program atau satu program. Tapi menurut saya dua Pak. Itu mungkin itu Pak Barlen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dini atas masukannya. Jadi program ini memang ada dua ya. Satu sama lain itu sebenarnya tidak secara langsung berkaitan, tapi bisa disinergikan. Yang pertama masalah Dapodik itu kan memang kita diwajibkan untuk sinkron ya, tanggal 31 ini harus selesai. Sejauh ini untuk SMP itu tinggal 2 sekolah yang sedang dalam proses. Nah, kemudian juga ada surat tanggal 28 kemarin dari Kemdikbud meminta supaya ditambahkan ya untuk nomor-nomor siswa itu untuk juga dimasukkan di dalam Dapodik. Nah, artinya dua hal ini itu berbeda dengan paket kita yang memang dianggarkan melalui dana BOS. Nah, jadi supaya tidak berulang-ulang ya kan kita melakukan hal yang berulang-ulang, makanya data yang dikirim ke
pusat ya ke Dapodik itu dari sekolah harus memastikan bahwa semua nomor siswa ada. Nah, jika ada siswa yang tidak punya nomornya, nah itu kan bisa kita bantu misalnya dengan mengajukan kepada Telkomsel ya, tapi tidak wajib sih. Kalau memang orang tua bisa ya tidak masalah. Tapi kalau mau dibantu itu silakan. Nah, supaya ada percepatan karena ini kan dari Telkom kan ready. Sementara kalau orang tua mungkin dengan keterbatasan apa segala bisa saja ribet gitu ya. Nah, itu opsional aja, nanti diatur oleh sekolah saja. Apakah mau memilih opsi tetap seperti yang diinginkan oleh orang tua atau ada menawarkan, tapi tidak diwajibkan gitu ya, hanya sekedar untuk membantu. Jadi supaya teman-teman operator nggak bingung, tadi sudah ada yang nanya, yang bukan Telkomsel gimana? Ya, kalau sudah ada ya teruskan saja gitu. Tapi yang tidak punya nomor, mungkin kalau bisa ditanyakan lagi apakah mau dibantu oleh sekolah, nah kita sambil bisa minta bantuan misalnya kepada Telkomsel, kan begitu aja sebenarnya ininya masalahnya. Jadi tidak perlu ribet gitu, supaya teman-teman operator tidak bingung dengan kondisi seperti sekarang. Mungkin itu penjelasannya Bu Dini ya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Ada Google Form ke wali-wali kelas untuk memastikan ini yang sudah terdaftar di Dapodik ini benarkah nomor siswa yang aktif yang digunakan untuk PDR. Ya ternyata mayoritas benar gitu Pak ya. Dan ada juga yang menggunakan Telkomsel gitu Pak. Makasih Pak atas pencerahannya. Oke, iya, makasih Bu Dini ya. Maaf suaranya kecil. Tapi udah saya tangkap. Mungkin ada lagi yang lain? Saya kali Pak Darlin sedikit. Ya, Pak Darlin. Oke, silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih, ini yang kedua kalinya. Saya menyambung dari masukan atau info dari Pak Ilham. Kenapa kok Telkomsel setelah dikatakan cukup mahal gitu? Karena banyaknya program-program dari Telkomsel seperti 10 giga, Rp10 segala. Nah, tapi itu kan untuk program-program tertentu, misalnya kayak Google Classmeet. Nah, sementara anak-anak itu maunya semua itu digunakan gitu loh, seperti yang pasti itu WA misalnya. Nah, itu kan tidak ada di program yang Rp10, 10 giga gitu loh. Nah, itu mungkin maksudnya anak-anak itu kenapa kok setelahnya itu dikatakan mahal gitu loh. Memang program-program dari Telkomsel kan banyak gitu, yang memang yang artinya untuk bidang-bidang tertentu, untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tidak yang seperti umum, misalnya kayak TikTok. Itu kan anak-anak kan sudah banyak menggunakan yang seperti itu. Nah, itu mungkin maksud saya menambahkan dari kalimatnya Pak Ilham tadi. Itu kali, Mas Thomas. Terima kasih. Siap. Pak Barin mungkin ikut jawab Pak ya, yang pertanyaan Ibu Tuti tadi ya, Bu Tuti ini. Jadi yang pertama, kenapa kita mengeluarkan paket belajar mengajar ini? Karena banyak permintaan dari guru-guru bahwa jangan digabungkan antara proses belajar mengajar dengan paket yang umumnya, WA dan yang lain-lainnya, supaya anak-anak itu tetap fokus terhadap belajar mengajar ini sendiri. Seperti itu, Bu Tuti. Tapi kita apakah ada paket yang murahnya? Ada. Jadi yang saya sampaikan tadi 2,5 giga 10.000 itu buat anak-anak sekolah semua. Jadi paket-paket yang murah, silakan menggunakan paket yang WA, TikTok dan yang lain-lainnya gitu. Tapi pada intinya saya bilang bahwa kami memang peduli dengan dunia pendidikan dan anak-anak jangan sampai melebar ke sana gitu. Kalaupun mereka menggunakan WA, TikTok, Instagram dan yang lain-lain, kita juga ada juga buat program seperti itu, Bu. Jadi kami pengennya memang ini memang untuk belajar mengajar anak-anak supaya jangan lari ke kiri ke kanan gitu. Tapi paket-paket yang murah yang lain kita tetap kita buat, Bu. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak milenial sekarang inilah, artinya kita tetap untuk kolaborasi dengan konsumen atau pelanggan kita, apa-apa yang para pelanggan inginkan seperti itu. Tapi itulah yang kami sajikan, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi buat dunia pendidikan.
tadi saya tambahkan juga dari jawaban dari Pak Bardin bahwa ini tidak memaksa buat kita semua ya. Jadi bahwa kalau data Dapodik tadi memang itu buat semua operator, iya. Sekali lagi kami dari pihak Telkomsel tidak memaksa Bapak Ibu semua, dan kami hanya memberikan solusi terhadap pelanggan-pelanggan atau siswa-siswi yang belum menggunakan Telkomsel. Itu mungkin Pak Bardin, tambahan juga Bu Tuti ya. Silakan nanti kontak dengan teman-teman yang kami ada di sana. Terima kasih Pak Thomas. Ini izin menambahkan sedikit untuk tanggapan ke Bu Tuti. Oke, singkat saja silakan Mas. Ya, izin Bu Tuti. Jadi memang untuk kuota yang 10 GB itu kita khususkan untuk aplikasi Ilmupedia dan juga untuk conference seperti itu. Nah, itu juga kita support Bu untuk misalnya penggunaan WA atau dan lain-lain itu melalui bantuan dari sekolah seperti itu. Jadi paket yang Ibu berlangganan kemarin kan itu sistemnya online Bu ya. Dan itu hanya bisa ditembakkan ke nomor-nomor Telkomsel seperti itu. Jadi memang ada kuota untuk kita buat khusus untuk kebutuhan video conference Bu. Jadi nanti tidak mengganggu kuota yang khusus untuk WA dan lain-lain. Nah itu juga kenapa sih sebaiknya kita arahkan anak-anak itu ke nomor-nomor Telkomsel seperti itu. Karena nanti kalau misalnya dia tidak nomor Telkomsel, otomatis tidak bisa mendapatkan bantuan dari sekolah seperti itu. Yang dari paket-paket yang akan kita bagikan ke masing-masing siswa seperti itu, Bu. Mungkin gitu, Bu Tuti. Oke, terima kasih Mas Bima. Oke ya, kita supaya cepat ini teman-teman sudah banyak yang mau kerja, jadi kita fokus saja. Ini ada pertanyaan lagi, saya batasi khusus untuk paket aja ya. Yang lain-lain nanti aja dulu. Khusus untuk paket BDR saja. Oke, Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak Barlin. Suaranya Pak terlalu kecil, bisa dibesarkan. Ya, halo? Halo? Ya, ya Pak, kedengaran tapi kecil. Oh iya, baik Pak. Halo? Ya, ya, bagus sudah Pak. Oke. Ini Pak, terkait dengan paket data yang sudah kerjasama dengan Telkomsel, khusus di tempat kami, di SMP 47, itu memang banyak siswa yang, dari siswa kami, hanya 1/3 saja yang menggunakan Telkomsel. Dari 300 itu, di bawah 100 menggunakan Telkomsel. Karena hampir tempatnya itu berbatasan antara Bayur dengan Berambai, yang mungkin itu blank spot nih Pak. Kemudian berkenaan dengan itu, supaya anak-anak juga dapat paket Telkomsel dari sekolah, ini waktunya kan tinggal 2 hari Pak untuk mendapatkan kartu dari Telkomsel yang kartu perdananya. Itu kapan bantuan kartu perdana bisa kami atau Telkomsel bisa membantu sekolah kami, Pak? Bantu menjawab, Pak Barlin. Iya, monggo silakan. Iya, Pak Wawan, nanti kami bisa langsung follow up ya untuk sekolahan Bapak, kalau kekurangan jumlah perdananya yang dibutuhkan berapa. Nanti mungkin datanya juga bisa dibantu untuk segera kami kami pairing dengan nomor alokasinya, Pak. Nanti bisa segera Pak kami siapkan Pak untuk ini sekolahnya. Iya. Nanti koordinasi dengan saya. Kami datang ke mana atau Telkom? Oh, nggak apa-apa Pak, nanti kami yang follow up ke sana Pak, ke sekolahan. Ya, karena besok kan tinggal Minggu sama Senin gitu Pak. Iya, hari ini kami follow up Pak untuk kebutuhannya Pak. Oh iya. Siap, terima kasih Pak Wawan. Sedikit tambahan Pak Wawan, mungkin dari kami juga dari Telkomsel. Jadi karena memang waktunya mepet 2 hari ini, untuk percepatan kami dikirimkan aja datanya Pak, nanti kami pairing dengan nomornya. Jadi itu yang bisa nanti secepatnya di-upload dulu di Dapodik Pak. Sambil sembari paralel perdananya itu diserahkan ke Pak Wawan, gitu Pak. Siap. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Terima kasih pihak Telkomsel dan terima kasih Pak Barlin. Ya, sama-sama Pak Wawan, Bu Gloria. Ada lagi? Bapak Ibu silakan. Halo. Ya, dari mana ini?
Silahkan. Rohman. Pak Rohman ya? Pak. Ya. Pak, Ya. untuk siswa yang belum punya kartu Telkomsel, itu nanti kita rencananya mau diberi gitu Pak? Iya, intinya gitu Pak Rahmat, kalau memang ada datanya, siswa-siswa yang misalnya itu mau ditawarkan, mau nggak Ya. dapat paket itu, silahkan nanti menghubungi Telkomsel. Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi Pak nanti. Nanti saya share di grup nanti nomor kontak Pak Bima atau Bu Gloria. Siapa? Itu Pak Rahmat. Oke, makasih. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, adakah lagi yang berkaitan dengan teknis penembakan kuota yang ingin ditanyakan? Ada Pak Barlin mau bertanya ke Telkomsel Silahkan, dari mana ini? dari SMP 34 Pak Barlin. Oh ya, monggo silahkan Pak Basuki Rahmat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan ini kami tujukan kepada Bapak Ibu yang ada di Telkomsel. Kalau umpamanya guru-guru kami dan anak-anak kami sudah mempunyai nomor, tapi nomor Telkomsel cuma levelnya kartu halo, apakah itu bisa ditembakkan juga? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kartu halo itu kalau nggak salah pasca bayar ya. Ya. Kalau pasca bayar kan sulit kayaknya untuk ditambahkan ini apa ya. Saya kurang paham juga itu, tapi mungkin dari Telkom ada yang bisa menjelaskan. Yang punya kartu halo bagaimana? Siap Pak, jadi izin Pak, paket ini karena sifatnya add-on Pak ya, tambahan. Jadi ini bisa diberikan ke semua nomor Telkomsel, baik itu kartu halo, kartu simpati, kartu loop, maupun kartu as, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak udah ada 10 giga Pak, dapat bantuan dari sekolah itu sebesar 2 giga, otomatis paketnya akan bertambah jadi 12 giga seperti itu, 10 plus 2. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Mas, terima kasih Pak Barlin. Oke, bagus sekali penjelasannya. Jadi semua nomor ya bisa, apakah kartu halo atau kartu perdana, sama-sama bisa mendapat tambahan. Oke. Adakah lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Saya Pak Barlin. Bu Herti. Saya Pak Barlin. Ya. Ya, mau tanya sama Telkom. Terima kasih waktunya. Yang kartu ditembakkan itu kan kita dapat paket. Nah, itu bisakah khusus untuk belajar aja atau bisa untuk yang lain? Terima kasih. Ini untuk yang lain. Yang EduBak atau yang ini Bu, Perdana MBJJ yang belajar jarak jauh? Lain, yang itu Mbak, yang dari sekolah itu yang 1.250 itu kan nanti dibagikan itu. Iya, yang itu. Dari Kakak Bima. Siap Ibu. Jadi kalau misalnya yang saat ini bisa digunakan untuk yang lain Bu. Bisa untuk WA, bisa untuk akses aplikasi lain. Dia tidak ada kuota khusus video conference-nya. Gitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Siap. Baik, terima kasih penjelasan dari Pak Bima. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup Pak Barlin. Cukup aja ya, oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa mungkin memang kalau pertanyaan masih banyak, tapi yang intinya sudah kita cover dalam telekonferensi ini, jadi kita cukupkan saja. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan detail yang lain bisa sambil kita share di grup ya, di grup BDR tersebut. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti bertanya, nanti akan kita ini termasuk yang di chat ini nanti akan saya simpan dan juga akan kita carikan jawaban-jawabannya nanti dikirim juga melalui grup. Mungkin begitu Bapak Ibu semua. Saya rasa kita cukupkan ini. Terima kasih Pak Thomas, Pak Bima, Bu Gloria dari Telkomsel, juga dari Bapak Ibu semua, kepala sekolah, operator yang hadir.
yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan banyak informasi ya berkaitan dengan kuota yang akan kita bagikan melalui kerjasama kita dengan Telkomsel, dengan dananya diambil dari dana Bosnas. Mungkin itu saja saya dari host. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barlin. Terima kasih Pak Barlin. Terima kasih Pak Barlin. Terima kasih Pak Barlin, Ibu Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Barlin. Terima kasih Pak Barlin. Terima kasih Pak Barlin. Biasanya 47. Thank you.